Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hingga bisa mengikuti ujian akhir semester saat ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin dan Bapak revolusioner dunia yang selalu kita dambakan syafaatnya. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi produksi berdasarkan hasil review jurnal yang menggunakan analisis Cobb-Douglas dan analisis respon. Untuk judul jurnalnya yaitu Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Peternakan Sapi Perah Rakyat. Survei pada kelompok peternak sapi perah Pamegatan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darlis Irman Syais, Stambuk, D1 A1 19002, kelas B jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pendahuluan. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sebagian besar masih impor di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan produksi susu pada tahun 2015 berjumlah 805.363 ton, sementara kebutuhan bahan baku produk olahan susu mencapai 3,8 juta ton per tahun. Artinya, produksi susu dalam negeri masih sangat rendah karena hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap permintaan susu. Penyebab rendahnya produksi susu nasional terkait dengan rendahnya populasi sapi perah dengan tingkat produktivitas rendah, yaitu 11 liter per hari. Skala usaha peternak rendah, yaitu rata-rata 2-3 ekor per peternak. Lahan hijau semakin terbatas, biaya impor sapi perah dan bibitnya mahal. Good farming practice belum dilakukan dengan baik. Permodalan kurang dan pendampingan belum optimal. Budiana 2008. Peternakan sapi perah rakyat memiliki peranan penting terhadap tinggi rendahnya produksi susu nasional karena produsen susu dalam negeri masih didominasi peternakan sapi perah rakyat. Pertama, jenis variabel atau data-data yang dianalisis. Faktor-faktor produksi utama pada kelompok peternakan Pamegatan adalah pakan hijauan, pakan konsentrat, sapi laktasi, dan curahan tenaga kerja. Rata-rata penggunaan faktor produksi dan hasil produksi dari setiap unit usaha peternak pada satu hari dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Rata-rata penggunaan faktor produksi responden. Untuk variabelnya, faktor produksi yang pertama, hijauan, dengan rata-rata 60,6 dengan satuan kilogram per unit usaha per hari. Faktor produksi yang kedua yaitu konsentrat, yang dimana rata-ratanya itu 8,1 dengan satuan kilogram per unit usaha per hari. Faktor produksi yang ketiga ada sapi laktasi, dengan rata-rata 1,32 dengan satuan ekor per unit usaha. Faktor produksi yang keempat ada tenaga kerja, dengan rata-rata 0,22 dengan satuan hari orang kerja per unit kerja per hari. Variabel yang kedua ada produksi susu, yang dimana produksi susu yang pertama, unit usaha dengan rata-rata 16,9 dengan satuan liter per hari per unit kerja. Produksi susu yang kedua ada per ekor, dengan rata-rata 12,8 dengan satuan liter per hari per ekor. Di sini, saya akan menjabarkan satu persatu faktor produksi di atas. Yang pertama, pakan. Hijauan pakan yang diberikan peternak untuk memenuhi kebutuhan produksi sapi perah umumnya berupa rumput lapang. Menurut Suprapto dan Abidin 2006, rumput lapang merupakan pakan yang diberikan pada sapi dengan pemeliharaan secara tradisional. Peternak mendapatkan rumput lapang secara liar, yakni mendapatkan dari hutan, perkebunan rakyat, gunung, pinggir jalan, dan pinggir sungai. Berikut ini adalah rata-rata pemberian pakan hijauan dan konsentrat per ekor. Tabel 2.
rata-rata pemberian hijauan dan konsentrat sapi laktasi. Untuk kriteria pertama, yaitu hijauan, untuk jumlah pemberiannya 45,9 dengan satuan kilogram per ekor per hari. Kriteria yang kedua, ada konsentrat dengan jumlah pemberian 6,1 dengan satuan kilogram per ekor per hari. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan responden pada usaha sapi perah kelompok peternak pamegatan merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Hasil analisis curahan tenaga kerja rata-rata responden di kandang adalah 0,22 hari orang kerja per unit usaha per hari, atau bisa dilihat pada tabel 1, atau sama dengan 1 jam 45 menit per hari. Selain penggunaan tenaga kerja di dalam kandang, terdapat juga curahan tenaga kerja di luar kandang, seperti mencari rumput, memasarkan susu, dan membeli konsentrat. Yang ketiga, jumlah kepemilikan sapi. Jenis sapi yang dipelihara semua responden adalah sapi perah Fries Holland atau FH. Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa kepemilikan sapi laktasi responden tergolong rendah, yaitu 78% memiliki 1 ekor sapi laktasi. Rendahnya jumlah sapi laktasi disebabkan mahalnya harga sapi betina produktif maupun pedet betina, sehingga banyak peternak dengan pendapatan yang rendah tidak mampu membeli sapi pengganti produksi. Tabel 3. Jumlah kepemilikan sapi laktasi responden. Skala kepemilikan sapi laktasi yang pertama untuk 1 ekor, jumlah peternaknya itu 39 orang, dengan jumlah persen peternak 78%. Skala kepemilikan sapi laktasi yang kedua, untuk 2 ekor, jumlah peternaknya itu 7 orang, dengan jumlah persen peternak 14%. Skala kepemilikan sapi laktasi yang ketiga, untuk 3 ekor. Jumlah peternaknya di sini 3 orang, dengan jumlah persen peternak 6%. Skala kepemilikan sapi laktasi yang keempat, untuk 4 ekor. Jumlah peternaknya itu 1 orang, dengan jumlah persen peternak 2%. Nah, untuk berikutnya, skala kepemilikan sapi laktasi yang kelima, yaitu lebih besar dari 5 ekor atau lebih banyak dari 5 ekor. Untuk jumlah peternaknya itu 0, dengan persen peternak otomatis juga 0. Nah, di sini untuk jumlah peternak adalah 50 orang, dengan jumlah persen peternak adalah 100%. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan analisis. Yang pertama, analisis penggunaan faktor produksi. Faktor produksi yang diamati dalam penelitian ini adalah pakan hijauan, pakan konsentrat, curahan tenaga kerja, dan kepemilikan sapi laktasi. Faktor-faktor produksi tersebut merupakan faktor produksi yang digunakan untuk produksi susu dalam 1 hari. Yang pertama, analisis regresi. Berikut merupakan hasil analisis regresi. Tabel 4, hasil analisis regresi 4 faktor produksi. Untuk faktor produksi yang pertama yaitu hijauan, dengan koefisien regresi 0,065. Untuk T hitungnya atau uji T-nya itu 0,37699. Faktor yang kedua yaitu konsentrat, dengan koefisien regresi 0,223, dengan T hitung 2,77256. Faktor yang ketiga ada jumlah sapi laktasi. Koefisien regresinya 0,550. T hitungnya 2,53143. Faktor produksi yang keempat ada tenaga kerja, yang dimana koefisien regresi tenaga kerja di sini adalah 0,163, dengan T hitung atau uji T-nya 2,06477. Untuk jumlah koefisien atau sigma beta, koefisien regresinya itu 1,003. Untuk konstanta atau log alfa adalah 2,191. Selanjutnya koefisien determinasi atau R pangkat 2. Untuk koefisien regresinya itu 0,8. F hitung dengan koefisien regresinya 44,549. Selanjutnya ada Darwin dan Watson dengan koefisien regresi yaitu 1,549. Yang kedua ada analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi
Yang pertama, analisis RTS. Suatu usaha dikatakan mencapai konstan returns to scale apabila jumlah semua nilai koefisien faktor produksi sama dengan 1 atau sigma beta sama dengan 1. Hasil penelitian menunjukkan penjumlahan dari semua nilai koefisien faktor-faktor produksi, yaitu hijauan, konsentrat, sapi laktasi, dan tenaga kerja, adalah 1,003, di mana hasil tersebut dapat dikatakan mendekati 1, sehingga penggunaan faktor produksi berada dalam skala constant returns to scale. Yang kedua, uji T. Hasil dari uji T atau T hitung adalah 0,002, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,14. Hal tersebut memiliki arti T hitung lebih kecil T tabel atau 0,002 lebih kecil daripada 2,014, sehingga H0 diterima sigma beta I sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa kondisi penggunaan faktor produksi terhadap kenaikan hasil produksi berada pada keadaan konstan atau constant returns to scale. Artinya, penambahan faktor produksi akan diikuti juga dengan penambahan hasil produksi secara proporsional. Atau dengan kata lain, misalkan peternak meningkatkan penggunaan semua faktor produksi sebesar 10%, maka hasil produksi susu akan meningkat sebanyak 10% juga. Pembahasan yang ketiga ada hasil analisis. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi susu sapi perah pada kelompok peternak pamegatan adalah konsentrat, kepemilikan sapi laktasi, dan curahan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi hijauan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi susu. Yang kedua, tingkat penggunaan faktor-faktor produksi berada pada constant returns to scale atau sigma beta I sama dengan 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan semua faktor-faktor produksi akan diikuti peningkatan jumlah produksi susu secara proporsional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.